Ola Ramlan, seorang model, host dan aktris berusia 42 tahun ini resmi bercerai pada 6 Juni 2022 setelah 9 tahun menikah dengan pengusaha Aufar Hutapea hingga dikaruniai 2 anak perempuan Alina dan Adrin yang diputuskan majelis hakim jika hak asuh anak tersebut jatuh kepada Ola dan Aufar diwajibkan membayar nafkah untuk kedua putrinya sebesar 40 juta setiap bulan. Dari awal sidang, keduanya menjadi perhatian karena saling rangkul dan saling memanggil besti. Pada 6 Juni 2022, Ola pun memposting ucapan selamat ulang tahun untuk Sean, putra sulung Ola dari pernikahannya dengan Alex Tian. Hingga Ola yang memaknai perpisahannya dengan membuat postingan ungkapan haru untuk kedua putrinya. Seperti apa Ola menjelaskan kepada kedua putrinya soal perceraiannya dengan Aufar? Dan benarkah Aufar sempat mengajukan tuntutan balik soal hak asuh anak? Saksikan kisah selanjutnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama Ola Ramlan ya. Update tadi dia menjelaskan lagi. Enggak. 60 bener. Apa? Lebih. Enggak. Ada buat anak-anak juga ya. Ya, oke gitulah pokoknya. Pokoknya ya udah dengan damai. Dan hari putusan ini ada artikelnya kan ya. Diputus resmi itu di Selasa 7, barusan banget gitu ya. Tanggal 6 Juni. Ini artikel tanggal 7 dan itu bertepatan sama ulang tahun anak kamu yang pertama ya. Kamu juga posting, jadi pada tanggal 6 itu postingannya adalah ucapan selamat ulang tahun buat Sean gitu. Yang dikomentarin juga sama Aufar gitu. Oh iya, di komen ya? Nah kan dia kebiasaan nggak baca komen ya. Aku pernah komen di Instagramnya dia. Terus netizen bilang nggak dijawab. Apa sih kamu carmu? Kamu mau hapus dosa-dosamu ya katanya. Dia bilang happy birthday my son gitu bunyinya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi hubungan Masih. yang kamu harapkan silaturahmi tetap terjalin masih. Masih, alhamdulillah sih aku harap seperti itu. Maksudnya ya kan namanya kalau mantan suami atau mantan istri itu ada, tapi mantan anak kan nggak ada. Jadi mudah-mudahan aku sama Aufar juga bisa berhubungan baik, bersahabat baik, sama halnya seperti aku baik juga hubungannya sama papanya Sean. Gitu. Apa yang kamu rasain? Kan itu kan prosesnya lumayan ya, pasti menguras emosi, tenaga juga gitu, pikiran. Terus akhirnya diputus sudah resmi gitu. Pada hari itu, kamu lagi di mana tahu ada putusan itu? Aku adalah pokoknya di mana, suatu tempat di kamar. Suatu tempat di kamar ya, itu berarti tempatnya di kamar ya, terus sendiri? Ya pada saat itu semua orang pasti kalau sudah jelas berpisah pasti ada rasa gimana. Gak mungkin dong aku sekonyong-konyong kayak happy apa-apa, atau gitu. gimana. Karena kan perjalanan cinta aku dan Aufar itu ya cukup panjang juga dan perjuangan juga gitu. Tapi ya memang mungkin udah takdir kita harus berpisah ya udah gitu. Cuman kan di sini aku cuman mau bilang bahwa semuanya berjalan baik-baik. Mudah-mudahan juga buat semuanya baik dari pihak keluarga alhamdulillah sih nggak ada yang mencampuri ya. Maksudnya aku juga nggak mau ngomong banyak juga. Aufar juga pastinya dia tipikal yang nggak pernah ngomongin jelek juga soal aku juga nggak mau ngomongin jelek soal dia. Jadi sama-sama aja dan soalnya keluarganya dia aku masih menganggap keluarga aku juga gitu. Ini ada postingan kamu juga ya, ini melo-melonya kelihatan dari postingan soal anak gitu, ada captionnya begitu ya. Kita baca captionnya aja ya, captionnya, yang minta captionnya. Never forget that I love you. Life is filled with hard times and good times. Learn from everything you can. Be the woman I know you can be. Love, Mom. Gitu. Ada lagi postingan yang sama. Ada juga ini. Even when my soul is tired, I will always find strength for my children. Selamat hari Jumat. Kenapa kamu merasa kamu harus kuat justru di saat-saat ini? Apa yang berat yang kamu lihat yang harus anak-anak hadapi? Dia pasti buat anak-anaknya nggak kuat sih gitu aja. Kalau buat diri aku sendiri, aku rela lah gimana. Yang penting buat anak-anak aku aja. Aku harus kuat buat mereka juga. Sean cerita,
Dia berharap apa untuk adik-adiknya? Sean itu udah 17 tahun, jadi dia cuma bisa ngomong apapun yang buat mama bahagia, I will support you, dia bilang gitu. Jadi dia juga anak yang baik, nggak pernah ngomong kasar, selalu nurut apa yang aku bilang gitu. Jadi memang Sean itu anak yang baik banget gitu. Kalau Alina Adrina kan masih kecil-kecil ya, pasti dia hati kecilnya pengen lihat ayah sama ibunya sama-sama. Cuman ya aku makanya ingin semuanya baik-baik aja gitu. Pasti mereka kan merasa ya, ada kejadian di mana kamu kayak Enggak sih, alhamdulillah mungkin mereka merasa tapi nggak diungkapin aja. jadi yang kamu khawatirkan apa? Kekhawatiran itu aku nggak tahu sih apa, cuman aku lebih ingin anak-anakku itu menjadi anak yang kuat, yang hebat, yang membanggakan, yang pinter, yang luar biasa gitu deh. Jadi dan apa yang terjadi sama aku sama bapaknya itu tidak terjadi sama mereka gitu. Kamu udah jelaskan ada apa antara kamu dan bapak? Enggak sih, karena mereka masih Kamu kecil pernah- menurut aku. Pernah menjelaskan ke Sean waktu itu kenapa? Sean kalian secara nggak secara langsung, like, explicitly aja. Sean nggak bilang, dia lebih senang kalau diceritakan atau Enggak. Dia tipikal yang diam aja? ngelihat seenaknya aku kayak. Apa yang kamu pelajari kemudian olah dari kehidupan kamu? Setiap 10 tahun ada guncangan besar gitu. Apa ya? Mungkin aku banyak kekurangannya sebagai perempuan ya. Maksudnya kita sebagai perempuan tuh harus banget sabar gitu. Sabar yang luar biasa. Kamu menyalahkan dirimu sendiri. Mungkin aku kurang sabar. Aku nggak tahu juga sih. Kalau aku bertanya sama orang, aku kurang sabar ya, aku ini ya, aku itu ya, semua pasti akan ngomong enggak kok, udah ini gitu kan. Jadi ada side yang memang membela aku atau side yang ini gitu. Kalau Jadi disuruh mengulang, kamu akan ambil keputusan yang berbeda atau sama? saat ini sih masih sama ya. Berarti inilah yang tertepat menurut kamu saat ini keputusannya. Insya Allah. Tapi ya gimana pun juga kan hidup itu kita nggak tahu ya. Maksudnya hubungan aku dan Ovar juga baik-baik saja gitu. Sebagai bestie. Sebagai bestie. Kalau misalnya suatu hari nanti kita memang berjodoh, ya kan bisa aja balik lagi. Maksudnya aku juga enggak gitu. Aku nggak mau takabur juga. Maksudnya jujur nih, kalau bukan karena kamu juga aku nggak mau ngomong-ngomong kayak gini gitu loh. Kalau bukan karena Rumpi ini ya. Nih kita mau belajar. Karena ya sebenarnya sesuatu yang menyedihkan itu bukan sesuatu yang harus diumbar ya menurut aku. Jadi ya makanya segini aja lah gitu. Dan bahwa ya setiap keputusan itu ada hal yang dijalanin yang nggak gampang ya. Menikah itu ada yang harus kita hadapin juga, bercerai juga ada PR-PR yang kita hadapin. Tidak ada keputusan yang efeknya tuh semuanya mudah gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Kamu kalau nanti Sean gede mau nikah, kamu akan nasihatin dia apa? Karena menurut aku sebuah pernikahan itu sesuatu yang berbeda lagi dari pacaran. Kita akan membuka lembaran baru lagi. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin pacaran itu akan berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan pernikahan. Dan itu satu yang berbeda lagi. Dan satu yang berbeda lagi adalah kita akan bersama orang yang itu terus. Kemudian melakukan rutinitas yang sama terus. Bisa bosenkah, bisa jenuhkah, itu semuanya bisa. Nah, bagaimana seorang suami atau sang istri itu bagaimana melakukan supaya ini akan menjadi selalu pernikahan yang selalu ada gemerciknya. Itu yang susah. Jadi mau nikah cerai itu gampang, tapi mempertahankannya itu yang susah. Itu yang lebih berat lagi ya.
Jadi nggak ada nasihat nih buat Sean? Belum ya. Belum. Sean masih 17 tahun jadi masih jauh perjalanannya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Yang penting aku ingin Sean menjadi imam yang baik. Amin. Buat istrinya nanti, insya Allah. Karena yang membawa keluarga ke surga kan sang suami. Mungkin tapi kalau nasihatin teman kita yang ini nih masih agak deket nih. Dia Lebih- umur 20-an. Ya berarti kan ya lebih tuaan dari Sean ya. Ya, Pacarannya Bukan dikit sih. pacarannya itu banyak dia yang dikomentarin netizen. Pacarannya terlalu heboh gitu ya. Mungkin ini nasihat menarik untuk didengar oleh Bastian Steele. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Hai Bastian. Wah, kamu makin subur. Bastian Steele, penyanyi sekaligus aktor berusia 22 tahun ini pernah bergabung dengan boyband Cowboy Junior pada 2011 dan mengundurkan diri 3 tahun kemudian untuk bersolo karir. Pelantun All I Want Is You ini April lalu memotong dan mengecat rambutnya yang gondrong menjadi cepak berwarna silver hingga disebut netizen semakin tampan. Pria yang mengaku pernah berpacaran dengan Chelsea Islan ini kini sudah setahun berpacaran dengan Sita Marino, adik Putri Marino, namun gaya berpacarannya kerap dikritik netizen karena dianggap terlalu mesra dan vulgar hingga Sita pernah dituding sebagai perempuan tidak baik. Bastian yang kerap memposting foto mesra dengan caption romantis seperti "This beautiful girl doesn't deserve a tears in her cheek" ini disebut netizen wajahnya mirip dengan Sita dan didoakan berjodoh. Benarkah Bastian kerap menegur netizen yang DM komentar negatif kepada Sita? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sudah ada Bastian. Ini juga salah satu bestie aku. Bestie. Dari mulai kecil loh, sampai dia udah gede. Rajin Udah- ya kesini ya. Oh iya, rajin dalam punya pacarnya yang keberapa ini ya. Oke baik. Bastian, kamu duduk di sini karena aku ingin mendengar apa reaksi kamu yang tercepat terlintas di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat durjana. Wah, ikut ini. Bastian, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat gini? Bastian, gaya pacarannya itu loh, nggak pantas banget, nggak bisa menjadi teladan buat anak-anak muda. Iri bilang bos. Apa yang tercepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Bastian itu ya banyak gaya, padahal sebenarnya anak mami. Benar, itu benar. Sebenarnya nggak ada yang bisa dibahas. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat tengil banget sih jadi orang? Padahal udah kalem loh. Udah kalem ya Iya, dibanding sekarang dulu iya, ya. dibanding dulu. Dulu tuh dia. Wah, Itu kalau karena dulu energinya beda. berlebihan ya. Nah, apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat Bastian bucin berlebihan? Namanya cinta gimana? Iya. Kalau ada yang bilang Bastian itu playboy, gonta-ganti cewek, Enggak, baru putus cepet banget dapat pacar barunya. Enggak. Enggak ya? Aku enggak playboy enggak. Cuma 3 bulan udah ganti pacar waktu itu. Ya kan dapat yang pas berarti. Oh, kita akan bahas lah yang berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Robe.